kenapa sih kok kita masih membahas tentang SATA SSD? Halo teman-teman, kembali lagi di channel TSP Official, masih bersama saya di sini, dan kali ini kita kedatangan mainan baru, yaitu SSD SATA. SSD SATA yang saya pegang sekarang mungkin mereknya sudah kalian kenal. Ini adalah SSD SATA dari Tim Group. Nah, seri yang saya pegang ini adalah seri GX2 dengan kapasitas 512 GB. Memiliki teknologi SLC case dan 3 tahun garansi. Nah, seperti apa performanya, apa kelebihannya, kita akan bahas sebentar lagi ya teman-teman. Tapi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, segera subscribe dulu. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng, like, dan share apabila kalian menyukai video ini. Yuk, langsung saja kita unboxing. Oke teman-teman semua, sekarang adalah saatnya unboxing device ini. Namun review singkat saja ya. SSD Tim Group GX2 ini memiliki kapasitas tulisnya, klaimnya adalah sekitar 530 MB per second, dan klaim untuk ditulisnya adalah sekitar 480 MB per second. Dan ini adalah hanya sebuah klaim saja ya. Ini masih tergantung dengan device kalian. Mungkin kabel juga akan berpengaruh, motherboard atau mungkin chipset juga akan berpengaruh. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke, secara fisik tidak jauh beda dengan SSD yang lain. Build quality-nya tetap plastik ya teman-teman, karena memang sebenarnya SSD ini hanyalah sebuah kumpulan chip, tidak ada lagi seperti hard disk konvensional yang ada disk di dalamnya dan berputar. Jadi ini memang sudah benar-benar digital, tidak lagi analog. Dari segi kualitas sendiri, dari depan kita bisa lihat label GX2 dengan brand Tim Group di sebelah sini. 4 baut di samping-samping untuk mounting, ada konektor power dan SATA di sini, dan di belakangnya juga tertulis stiker berisi tentang informasi serial number, garansi, dan ini adalah label garansi. Oke teman-teman, untuk fisik mungkin tidak jauh beda dengan SSD lain. Untuk spesifikasi yang lain, SSD GX2 ini ada kapasitas mulai dari 128 GB, 256 GB, 512 sampai dengan 2 tera. Tentunya biasanya kalian pasti mencari SSD itu berdasarkan dari TBW atau terabyte written, di mana terabyte written ini mungkin jadi patokan seberapa awetnya SSD ini. Dan SSD yang saya pegang ini dengan kapasitas 512, klaim dari pabrikan mencapai 400 TBW. Oke teman-teman, untuk selanjutnya untuk kapasitas read dan write-nya seperti tadi yang saya bilang, memiliki kapasitas bacanya sekitar 530 MB per second. Untuk kapasitas tulisnya kemampuannya sekitar 480 MB per second. Tentunya ini akan berpengaruh juga dengan kondisi device kalian. Brand ini memiliki harga yang masih ramah banget di kantong. Mungkin dengan sekitar 400 ribuan saja dengan kapasitas 512 GB, saya rasa worth it lah untuk dibeli. Bagaimana menurut kalian? Oke teman-teman, untuk compatibility-nya juga SSD ini bisa kalian pakai di PC-PC kalian seperti umumnya, yaitu memakai OS Windows ya, mulai dari Windows 7, 8, 10 sampai Windows 11 yang terbaru. Untuk kalian yang pengguna Apple atau macOS, jangan berkecil hati karena SSD ini tetap bisa kalian pakai. Tentunya kalian pakai OS X minimal versi 10.4. Nah, gimana tuh buat kalian pecinta Linux? Itu juga jangan khawatir karena mulai dari kernel 2633,
device ini sudah bisa terdeteksi dengan sempurna. Oke teman-teman, lanjut untuk spesifikasinya. Tadi sempat saya bilang bahwa SSD GX2 ini pakai teknologi SLC case. Nah, apa sih SLC case itu? Memang di dunia SSD banyak teknologi ya, antara mulai dari SLC, TLC, atau QLC. Nah, untuk SSD ini sendiri pakai teknologi yang SLC case. SLC case ini semacam kalau kita punya kos-kosan lah, kita punya kos-kosan itu kan berkamar-kamar banyak. Nah, SSD ini mempunyai satu kamar satu orang gitu. Begitu juga yang lain, TLC berarti adalah satu kamar 3 orang. Nah, atau yang QLC juga berlaku seperti itu. Bisa juga dianalogikan, misalnya kalian punya kos-kosan kamarnya banyak nih, tapi penghuninya satu. Kalau teknologinya SLC berarti sudah jelas satu kamar untuk satu orang dan hanya boleh ditempati dia saja. Untuk kasus yang lain, TLC ataupun QLC, kalian satu nih, tapi kamarnya banyak, kalian bisa menempati mana saja. Nah, bedanya apa? Ketika nanti data dipanggil, kalau yang teknologi SLC dia sudah jelas bahwa si A kamarnya di mana, si A di sana, sudah jelas. Kalau yang QLC ataupun TLC, si A di mana, dia cari dulu. Belum tentu dia di kamar yang A, belum tentu di kamar B atau kamar C. Dia masih ada waktu yang dibutuhkan untuk mencari data. Namun memang perbedaannya tidak signifikan. Karena kita akan bandingkan bahwa SSD ini memiliki kecepatan yang klaimnya memang 4 kali lipat lebih cepat daripada hard disk konvensional. Nah, selanjutnya kenapa sih kok kita masih membahas tentang SATA SSD? Karena di tahun 2023 ini bahkan tahun-tahun ke depan pasti akan ada teknologi yang baru lagi, dan kita tahu bahwa NVMe sudah keluar pakai generasi yang keempat untuk sekarang. Bahkan di tahun ini juga sudah keluar yang generasi kelima. Alasannya simple, tidak semua pengguna memakai teknologi atau brand-brand yang mahal atau teknologi paling canggih. Contohnya di kantoran atau mungkin di sekolah-sekolah, pasti mereka tidak pakai spek yang tinggi-tinggi. Mereka bukan desainer, bukan editor film, atau bukan gamer. Mereka hanya cukup untuk daily use saja komputernya. Jadi saya rasa pemilihan PC yang digunakan di kantor pasti kelasnya mid lah. Jadi mereka pasti masih pakai form factornya yang SATA. Makanya kenapa SATA ini masih jadi pilihan. Selain satu, harganya murah, dua, gampang lah dicari, tiga, space-nya pasti lebih besar daripada NVMe dan lain sebagainya. Oke teman-teman, menurut kalian bagaimana atau seberapa worth it kah kita membeli SSD SATA dengan merek ini? Mungkin kalian bisa komen ya ke bawah, di bawah ini kalian komen menurut kalian di tahun 2023 ini masih pantas nggak kita pakai SSD SATA. Oke teman-teman, lanjut kita akan membahas tentang garansi ya, yang mana kita tahu di forum-forum atau mungkin kalian juga punya pengalaman bahwa garansi atau klaim garansi sebuah device itu susah, apalagi dengan harga yang murah. Kalian tahu sendiri bahwa banyak brand-brand beredar dengan merek-merek yang bisa disebut gacha. Kalau pada teman-teman nyebut pasti gacha, merek gacha. Oke, kalian bisa beli brand A, brand B, brand C dengan harga yang murah dengan kapasitas yang besar, tapi tidak akan menjamin seberapa awet. Nah, kalian juga harus berpikir bagaimana tentang data kalian. Sayang dong kalau datanya hilang. Ya mungkin buat sebagian orang nggak masalah sih, tinggal install aja kan bisa. Oke, nggak masalah. Cuman kalau kalian punya data-data yang penting, sayang dong pasti. Nah, nanti kita akan bisa cek gimana sih cara ngeceknya garansi ini beneran resmi atau tidak, dan apakah bisa diklaim sendiri atau kita harus mengembalikan ke tokonya. Karena di beberapa kasus memang pernah saya temui bahwa kita beli tuh suatu device, mungkin katakanlah seperti SSD ini kita beli, baru jalan 1-2 tahun tokonya tutup, atau mungkin kita beli dari teman atau dari vendor lain
Nah, seperti apa nanti kita akan bahas caranya. Bisa nggak sih kita klaim sendiri, datang langsung ke distributornya tanpa lewat toko. Jadi kita tinggal browsing saja ke websitenya Tim Group, yaitu di timgroupinc.com, dan nanti kalian akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Ini adalah produknya GX2 yang kita review saat ini, dan di sini juga ada spesifikasi lengkapnya, ada lebih lengkap ya daripada yang saya jelaskan tadi. Mungkin di sini untuk secara tertulisnya dia akan lebih lengkap. Nah, gimana cara cek garansinya? Kita tinggal scroll ke bawah saja. Kita scroll ke bawah dan ini ada support services. Nah, support service ini bisa kita klik saja di sini. Nah, di sini ada namanya warranty status. Nah, kita bisa klik di sini. Tapi jangan lupa teman-teman, kalian siapkan dulu yang pasti nomor serial SSD kalian. SSD kalian ini di belakang itu pasti banyak angka-angka ya. Nah, di sana pasti ada SN, itu adalah serial numbernya. Oke, langsung saja kita pilih yang SSD ya, karena Tim Group ini mengeluarkan dua produk untuk peripheral komputer, yaitu memori dan SSD. Kita klik di SSD-nya, lalu kita masukkan serial numbernya. Oke, sebagai contoh saya masukkan serial number produk yang kita review ini. Oke, sudah masuk serial number, lalu klik submit. Nah, di sini adalah I am not robot, check number in sequence. Oke, berarti kita tinggal urutkan saja. Ini semacam captcha ya, biar tidak di hit terus-menerus servernya mereka. Oke, di bawahnya sudah keluar hasil atau result, yaitu GX2 SSD dengan modelnya T253X sekian-sekian. Itu sama seperti yang sedang saya pegang ini, serial numbernya, dan spesifikasi SSD 2,5 in dengan kapasitas 512 GB port SATA 3. Nah, di sini ada nih warranty-nya. Jadi warranty-nya sampai bulan 5 tahun 2026. atau in warranty period, berarti ini garansi sudah berjalan ya teman-teman. Dan ini cocok sekali karena memang sama seperti di label SSD ini, bahwa garansi dari Foxhound ada bulan 5 tahun 2023. Jadi garansi cocok ya, 3 tahun dari tanggal pembelian saya. Oke, seperti teman-teman cara mengecek SSD Tim Group untuk garansinya. Jadi kalau misalnya kalian punya SSD dari Tim Group seri apapun, mungkin tidak hanya GX2 ya, mungkin seri yang dari kelas bawah sampai kelas atas semua caranya sama, yaitu tinggal ke websitenya Tim Group, kalian pilih menu warranty, kemudian pilih yang SSD, masukkan serial number, dan langsung keluar disk. Oke teman-teman, sekian dulu review dari saya mengenai SSD SATA dari Tim Group ini. Semoga bisa membantu kalian dalam mencari rekomendasi untuk upgrade device atau peripheral komputer kalian dengan low budget tapi kualitas yang oke. Menurut saya worth it sih ini untuk dibeli, karena dengan harga sekitar 400 ribuan saja kalian sudah mendapatkan kapasitas 512 GB dengan teknologi SLC dan garansi 3 tahun. Buat kalian mungkin mahasiswa baru atau yang punya laptop atau PC yang masih pakai hard disk konvensional, ini sangat cocok. Oke teman-teman, buat kalian yang pastinya jangan bingung-bingung lagi ya. Ini hanyalah sekedar review dan bukan harga mati untuk menentukan sebuah pilihan. Jadi semua akan bergantung sama kalian. Yang pasti kami review di sini adalah apple to apple dan tidak menyebutkan merek-merek yang lain. Ini murni dari apa yang kami punyai, apa yang kami tes, dan apa yang kami rasakan sendiri. Oke teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel ini, segera subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng, like, dan share video ini kalau kalian suka. Nah, kita akan kembali lagi di kesempatan yang lain, di review yang lain di channel ini, dan yuk, bye-bye.